Selamat datang di channel saya. Sekarang saya akan coba ya sharing kepada Anda apakah busi seperti ini kita perhatikan ya. Ini hitam ya. Nah, businya hitam sekali. Kita coba apakah berpengaruh di pengapian. Kemudian kita bersihkan, dan setelah kita bersihkan itu seperti apa? Apakah dia kembali normal atau bagaimana? Atau businya harus diganti? Jadi kita perhatikan kedua busi ini hitam ya. Hitam ya. Biasanya kalau tanda-tanda busi hitam begini biasanya kelebihan bahan bakar yang agak boros. Artinya campuran udaranya kurang, biasanya filternya ngeblok. Akhirnya bensin yang diisap makin banyak dan menyebabkan businya jadi hitam. Nah, ini kita coba tes ini sebelum kita bersihkan, dan sebelum kita bersihkan itu pengapiannya seperti apa sih, dan setelah kita bersihkan businya pengapiannya itu seperti apa perlu kita ganti busi atau bagaimana. Nah, ini kita mulai. Saya menggunakan tester busi seperti ini. Untuk pembuatannya Anda bisa lihat di video sebelumnya ya. Ini sangat mudah. Dari baterai langsung ke step up. Step up-nya itu 3-6 volt. Dia menghasilkan 400.000 volt ya. Jadi dia menghasilkan 400.000 volt, dan ini saya menggunakan baterai. Ya, Anda bisa gunakan baterai alkalin atau baterai bekas laptop. Itu bisa Anda gunakan. Ini kita coba yang busi pertama dulu. Jadi perhatikan ya, dia punya posisi pengapiannya seperti apa ya. Ya, kita mulai. Bismillah. Ini busi yang pertama. Kemudian busi yang kedua, kita coba lagi tes yang kedua. Kita mulai ya. Oke, yang busi ini sangat parah ya kotornya. Kita coba bersihkan. Setelah kita bersihkan, terus pengapiannya seperti apa. Sedangkan busi yang satunya kita sisihkan dulu. Oke, yang busi ini ya, dia tadi pengapiannya berpencar, tidak fokus. Kita coba bersihkan dulu. Untuk membersihkannya Anda bisa gunakan bensin atau cairan kimia lainnya. Kalau ini saya menggunakan thinner ya. Kebetulan bensinnya nggak ada, dan yang ready adalah thinner. Mudah-mudahan dia bisa kembali normal kembali dan tidak perlu kita mengganti businya. Jadi ini kita akan buktikan apa benar dengan membersihkan businya itu businya kembali normal ya. Yang penting businya tidak mati ya. Nah ya, lihat ya, kotor sekali di dalamnya tuh. Kita coba lagi. Ini saya menggunakan kabel ya, serabut kabel. Ini ukurannya 2,5 mili. Jadi menggunakan serabut kabel ini harus hati-hati ya, karena ini tajam ya.
Kita coba gunakan amplas. Jadi kalau untuk mobil, kalau misalnya dia sudah hitam begini, tolong diperiksa filter udaranya. Mobil, motor sama aja, diperiksa filter udaranya. Kemudian mobil-mobil yang masih karburator atau motor yang karburator, di setel dia punya anginnya. Ya, jadi pertama periksa filter udara, kemudian setel kembali. Untuk yang karburator di setel kembali antara perbandingan udara dan bahan bakar ya. Jadi caranya mudah menyetelnya untuk yang karburator. Untuk setelan anginnya dicari RPM yang tertinggi ya. Jadi pertama Anda naikkan dulu RPM-nya, gasnya Anda naikkan. Setelah dia naik kira-kira di 2000 RPM, kemudian Anda putar untuk setelan anginnya ke dalam dulu, kemudian Anda mundurkan sampai Anda mendapatkan putaran yang tinggi ya, putaran yang cepat. Jadi suaranya lebih cepat, putaran baliknya tidak lebih dari 3 putaran ya. Ada yang 1,5 putaran sudah dapat, ada yang 3 putaran baru bisa dapat dia punya setelannya. Nah itu yang karburator. Sedangkan yang sudah menggunakan ECU, tinggal di reset ECU-nya. Setelah Anda bersihkan filter udaranya, reset kembali ECU-nya, dan setelah di reset dia akan kembali normal, kembali ke settingan pabrik. Dan setelah itu biasanya itu pembakarannya menjadi normal kembali. Jadi utamanya ya setelah Anda bersihkan businya ya. Dan alat tes busi ini sangat penting ya, sangat penting bagi pemilik kendaraan ya, baik mobil dan motor. Kenapa ini sangat simple, pakai baterai. Anda bisa gunakan baterai yang 1,5 volt dan biayanya sangat murah ya. Itu untuk step up-nya saya menggunakan step up, itu harganya sekitar 35.000 ya. Yang lainnya barang-barang bekas saya gunakan dan bisa dibawa kemana-mana. Kalau mau beli busi tinggal bawa, kemudian tes businya bagus atau tidak. Saran saya sih cari busi yang nilai tahanannya kecil ya, atau tahanannya tidak ada tahanannya, itu pastinya pengapiannya akan lebih maksimal. Dan warna apinya dia biasanya warna biru. Tidak perlu busi mahal, tapi cara membeli businya ini yang paling kurang harus mempunyai alat tes seperti ini. Itu akan lebih membantu Anda dalam mempertimbangkan membeli busi bagus tidak. Saya pernah beli busi, tapi setelah saya tes pengapiannya itu kecil dan pengapiannya itu ada warna merahnya, merah campur biru ya. Artinya businya kurang bagus ya. Apalagi sekarang ini banyak busi-busi palsu ya. Jadi usahakan membersihkan busi sampai benar-benar di dalamnya bersih ya, tidak perlu dibakar ya. Nah ini sudah bersih ya, ini sudah terlihat bersih. Sekarang kita akan coba mengetes businya seperti apa, apakah dia kembali normal, pembakarannya menjadi sempurna atau bagaimana hasilnya. Dan ini kita perhatikan, ini businya ya jelas ya, ini lihat businya tidak ada huruf R nya ya, artinya ini busi tanpa tahanan. Ini sudah ya, kita coba tes. Ini busi yang tadi kita bersihkan. Jadi kita perhatikan nih dalamnya ya. Ya lumayan sudah bersih ya dari kerak-kerak karbonnya. Pastikan jangan sampai masih ada cairannya ya. Jadi keiritan bahan bakar itu tergantung dari businya ya. Jadi menganalisa businya itu mobil Anda atau mesinnya Anda sempurna atau tidak, lihat dari pembakaran dari busi. Kalau dia kecoklatan, dia sempurna, pastinya irit bahan bakar. Kalau dia hitam, apalagi dia basah, dia kelebihan bahan bakar ya, karena filternya ngeblok, akhirnya bahan bakarnya narik. Oke, sekarang kita coba tes hasilnya, apakah dia kembali normal atau tidak ya. Perhatikan ya. Saya matikan lampunya ya.
Oke, jadi cukup sempurna. Ternyata dia kembali normal ya. Jadi businya ini tidak perlu diganti ya. Jadi cukup dibersihkan, kemudian dipasang kembali. Dan ketika pembakaran sempurna, maka keiritan bahan bakar akan didapat. Oke, jadi itu sharing saya mengenai busi ya, busi yang kotor hitam kemudian dibersihkan, ternyata masih bisa dipakai ya. Cuman caranya harus Anda menggunakan alat tes seperti ini. Tanpa alat tes seperti ini akan sulit kita mengetahui jikalau pembakaran di mobil Anda atau motor Anda itu bisa bagus. Oke, sekian dari saya. Kalau Anda suka, silakan like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan isi komen di bawah ini, dan terima kasih.